Dalam Al-Quran terdapat perempuan yang dikisahkan baik dalam kesalehannya yang berguna untuk teladan perempuan muslim, maupun perempuan yang durhaka yang bisa menjadi pengingat untuk perempuan muslim lainnya. Kisah perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran ialah istri dari Nabi Nuh, istri dari Nabi Lut, dan istri dari Abu Lahab. Bagaimana kisah ketiganya? Melansir kepada buku Ulumul Quran, kajian kisah-kisah wanita dalam Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Royhan Nasution, berikut kisah-kisah istri durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut menanggung azab yang pedih. Surah tersebut berbunyi sebagai berikut yang artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan, kepada keduanya masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Bertahun-tahun lamanya istri Nabi Nuh menentang dakwah yang dibawanya. Bahkan, ia sanggup mengatakan bahwa pengikut dakwah Nabi Nuh hanyalah dari kalangan orang-orang miskin dan lemah. Pada saat kenabian Nabi Nuh, keadaan dunia sangat rusak dengan adanya degradasi moral manusia seperti pembangkangan terhadap urusan Allah. Hal tersebut yang menyebabkan turunnya bencana banjir besar yang menyapu manusia durhaka di bumi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran Surah Hud, ayat 43. Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan istri dan anaknya dari bencana banjir tersebut. Tetapi, jawaban Allah menjelaskan bahwa keduanya bukanlah anggota keluarganya lagi. Sehingga disebutlah keduanya, istri dan anak dari Nabi Nuh, termasuk orang yang celaka dunia dan akhirat. Begitu pula kisah yang menceritakan tentang istri dari Nabi Lut yang digambarkan dalam surah At-Tahrim ayat 10. Istri Nabi Lut telah menjadi perantara untuk kaum Sodom dalam menggagalkan misi dakwah suaminya. Kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Lut terdapat dalam surah Hud ayat 81 yang artinya, para utusan, malaikat, berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Istri dari Abu Lahab merupakan termasuk perempuan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai perempuan yang durhaka. Tidak hanya istrinya, tetapi Abu Lahab pun juga merupakan laki-laki yang durhaka. Kisah keduanya diabadikan dalam surah Al-Lahab 1:5 yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan, begitu pula, istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kedengkian Abu Lahab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya beserta agamanya pun semakin menjadi-jadi. Karena kelicikan Ummu Jamil yang mempengaruhi suaminya sehingga buta terhadap kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh dari istri Abu Lahab juga kerap cenderung saling ditimpali suaminya. Sepasang suami istri ini kerap untuk menolak, menentang, bahkan mengganggu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dengan kebencian. Bahkan, mereka tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keponakannya sendiri.